Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mau menetapkan tujuan hidup? Ini caranya. Dalam doa pagi BBL, Dhamma bercerita, pada awal Desember kami menerima kertas yang didesain apik agar menuliskan harapan apa yang ingin kita doakan dan capai untuk tahun 2025. Pak Dolfi menjelaskan terbukti banyak yang keinginannya tercapai setelah menulis resolusi untuk tahun depan. Dan Dhamma memilih tidak menuliskan apa-apa karena dia berpikir Tuhan tahu yang terbaik. Kalau saya menuliskan keinginan saya, kan belum tentu itu yang terbaik. Jadi lebih baik kosong saja. Benarkah pendapat Dhamma? Tentu saja tidak. Artinya Dhamma tidak memiliki visi atau tujuan yang hendak dicapai. Apa kata Tuhan? Where there is no vision, the people perish. Di mana tidak ada visi, orang-orang binasa. Hidup itu perlu tujuan. Jika tidak ada tujuan, apa yang akan terjadi? Seneca berkata, jika seseorang tidak tahu ke pelabuhan mana ia akan berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Dengan kata lain, tidak akan pernah sukses. Bahkan ketika kita berdoa, penting untuk decide, memutuskan apa yang kita inginkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Demikian janji Tuhan. Artinya, kita harus meminta dengan jelas apa yang kita inginkan. Timbul pertanyaan, bagaimana jika ternyata keinginan saya bukan yang terbaik dari Tuhan? Nanti saya nggak dapat yang terbaik, nggak mau dong. Kuncinya terletak pada hubungan pribadi yang kita bangun dengan Tuhan hari lepas hari. Semakin intim hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin selaras hubungan kita dengan Tuhan. Tanpa disadari, keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Kan kita sehati. Mungkin saja pada awalnya kita menetapkan tujuan yang di kemudian hari ternyata bukan yang terbaik. Jangan khawatir, mulai melangkah saja dengan iman, karena the journey of 1,000 miles begins with a single step. Perjalanan 1,000 mil dimulai dengan satu langkah pertama. Ketika kita mengambil langkah pertama, sama artinya kita sudah membuka langkah pertama menuju kesuksesan. Jika kita terus-menerus berjalan bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang akan mengarahkan kita, meluruskan jalan kita menuju tujuan yang terbaik. Taat saja dengan hati yang tulus. Bagaimana jika kita kurang peka mendengarnya sehingga salah mengartikan kehendak Tuhan? Tenang saja, Tuhan mampu mengubah kesalahan menjadi kebaikan bagi masa depan kita. Mengapa harus meminta dengan jelas? Bukankah Allah Maha Tahu? Allah tahu yang terbaik, tetapi kita tidak. Saat kita meminta A,
maka kita tahu ketika A muncul artinya ini yang saya minta. Ini loh jalan menuju goal yang sudah saya tetapkan, sehingga kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Dengan cara yang sama, mengapa kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan setelah meminta sesuatu? Untuk mengingatkan kita, yang kita minta itu A. Jadi jika yang muncul itu B, berarti bukan yang kita minta. Dengan bersyukur dan mendeklarasikan janji-janjinya, menyadarkan kita bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta. Tetapi masih on the way, masih di dalam perjalanan sampai kita menerimanya. Dengan demikian, iman menjadi kuat dan kita bisa berdiri teguh di atas janji-janjinya hingga terrealisasi. Tuhan itu jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam Dia kita akan berada di jalan yang benar, menuju masa depan yang penuh damai sejahtera. Siap? Yuk praktek. People with goals succeed because they know where they are going. Quotes dari Earl Nightingale. Orang-orang yang memiliki tujuan itu berhasil karena mereka tahu kemana mereka akan pergi. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.